Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, kita akan membahas kembali soal-soal yang belum kita bahas. Kemarin kita pembahasan sampai nomor 68. Oh ya guys, kalian jangan terpaut dengan FR ya guys, karena FR itu kemungkinan kecil akan keluar lagi. Jadi fokus kalian ke soal-soal yang seperti ini, jangan terpaku sama FR. Percaya deh, pasti FR keluarnya nanti sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Percaya sama saya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 69. Diketahui sebuah persamaan regresi antara variabel pendapatan dan pengeluaran untuk konsumsi buah dan sayur Y sama dengan 32,8 ditambah 0,0679 X satuan dalam unit. Maka A. Rata-rata besarnya pengeluaran untuk konsumsi buah dan sayur tanpa dipengaruhi oleh pendapatan adalah 32,84 unit. B. Bila pendapatan berubah sebesar 1 unit, maka pengeluaran untuk konsumsi buah dan sayur akan berubah sebesar 679 unit. C. Bila pendapatan sebesar 150 unit, maka pengeluaran untuk buah dan sayur adalah sebesar 43.025 unit. D. Betul semua. Jadi jawaban yang benar adalah A. Rata-rata besarnya pengeluaran untuk konsumsi buah dan sayur tanpa dipengaruhi oleh pendapatan adalah 32,84 unit. Nomor 69 jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 70. Diketahui sebuah persamaan regresi antara variabel panen jagung dalam kuintal atau HA dengan menggunakan pupuk dalam kilogram per HA adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 31,98 ditambah 0,65 X. Maka A. Rata-rata besarnya hasil panen tanpa dipengaruhi oleh penggunaan pupuk setiap HA adalah 31,98 kuintal. B. Bila penggunaan pupuk bertambah sebesar 1 kg per HA, maka hasil panen akan bertambah sebesar 0,65 kg per HA. C. Bila penggunaan pupuk sebanyak 100 kg per HA, maka hasil panen setiap HA-nya adalah berkisar 97 kuintal. D. Betul semua. Jawabannya adalah D. Betul semua karena jawaban A, B, C ini benar. Lanjut ke soal nomor 71. Bagaimana menyampaikan keobjektifan suatu topik pembahasan? Objektifan guys. A. Perlu adanya fakta dan data yang jelas. B. Perlu adanya informasi yang jelas. C. Perlu adanya informasi, fakta, dan data yang jelas. D. Pemikiran kritis. Jawabannya A. Perlu adanya fakta dan data yang jelas. Nomor soal 72. Apa yang dimaksudkan dengan fungsi membantu memecahkan masalah yang dihadapi pihak yang didampingi dan membantu meningkatkan pihak yang didampingi? A. Fasilitator. B. Negosiator. C. Provokator. D. Akselerator. Jawabannya A. Fasilitator. Soal nomor 73. Berikut ini adalah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan solusinya, kecuali A. Logical framework approach. B. Model kuantitatif. C. Pengamatan sosial. D. Delphi method.
Jawaban yang benar adalah nomor 73. Jawabannya C. Pengamatan sosial. Soal nomor 74. Yang bukan target utama kebijakan ekonomi makro adalah A. Output, B. Price, C. Employment, D. Kemiskinan. Jawabannya adalah D. Kemiskinan. Kita lanjut ke soal nomor 75. Dalam metode Delphi, iterasi dimaksudkan untuk mendapatkan A. Stabilitas opini, B. Konvergensi opini, C. Disparitas opini, D. Keanekaragaman opini. Jawabannya adalah B. Konvergensi opini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 76. 4 neraca makroekonomi. A. PDB, neraca pembayaran, fiskal, dan infrastruktur. B. Eksternal, nasional, fiskal, dan moneter dan keuangan. C. Infrastruktur, ekspor, dan impor barang, fiskal, dan bank sentral. D. Impor, ekspor, penanaman modal asing, dan investor domestik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Eksternal, nasional, fiskal, dan moneter serta keuangan. Kita lanjut soal nomor 77. Diketahui posisi keuangan negara pada tahun 2016 sebagai berikut. Pendapatan negara 1,7 triliun, belanja negara 2.000 triliun, bunga utang 191 triliun. Keseimbangan total dan keseimbangan primer masing-masing adalah, jawabannya adalah C, minus 296 dan minus 105. Kita lanjut ke soal nomor 78. Sekelompok negara dalam suatu kawasan mencapai kesepakatan untuk menghapus hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, terhadap barang-barang yang diperdagangkan ini di antara negara-negara anggota. Kesepakatan ini merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi yang dikenal sebagai A. Wilayah perdagangan bebas, B. Wilayah kesatuan pabean, C. Wilayah kesatuan ekonomi, D. Wilayah kesatuan politik. Jawaban yang benar adalah A. Wilayah perdagangan bebas. Soal nomor 79. Suatu integrasi ekonomi regional di mana negara-negara anggota menerapkan kebijakan perdagangan yang sama terhadap negara non-anggota dikenal sebagai A. Free Trade Area, B. Custom Union, C. Common Market, D. Political Union. Jawabannya adalah B. Custom Union. Nomor 79 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 80. Salah satu efek dari integrasi ekonomi regional menurut Wiener adalah trade diversion yang terjadi bila A. Negara-negara anggota lebih banyak mengimpor dan mengekspor barang ke negara-negara maju. B. Negara-negara anggota membeli produk dari produsen negara yang berbiaya lebih tinggi dibandingkan dengan produsen negara anggota. C. Negara-negara anggota membeli produk dari produsen negara anggota yang berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan produsen negara non-anggota. D. Negara-negara anggota bebas menetapkan kebijakan perdagangan dengan negara lain yang bukan anggota. Soal nomor 80 jawabannya yaitu yang mana ini? Jawabannya B. Negara-negara anggota membeli produk dari produsen negara yang berbiaya lebih tinggi dibandingkan dengan produsen negara anggota.
Soal nomor 81 ya guys, soal terakhir ini. Pergeseran orientasi ekonomi ketika adanya inovasi dari masa ke masa. A. Pergeseran meliputi ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi, dan ekonomi kreatif. B. Pergeseran meliputi ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi kreatif, dan ekonomi informasi. C. Ekonomi pertanian, ekonomi kreatif, ekonomi industri, ekonomi informasi. D. Ekonomi pertanian, ekonomi kreatif, ekonomi informasi, dan ekonomi industri. Jawaban yang benar adalah pergeseran meliputi ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi, dan ekonomi kreatif. Oke guys, demikian guys soal pembahasan sampai nomor 81. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa guys, soalnya itu tidak ada RAPBN adalah, kemudian inflasi adalah, itu tidak ada soal-soal semudah itu. Soalnya analisa seperti di dalam YouTube saya. Jadi kalau FR itu kan masih dasar-dasar, kemungkinan besar tidak akan keluar soalnya. Paling keluar paling satu guys, tidak akan lebih. Oke guys, fokus belajar, tambah materi, tambah soal, tidak usah fokus ke FR. Oke guys, demikian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Aryan. Nah, Pak, terima kasih guys.